Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar data mining dengan MIME, metode linear regression kasus time series atau metode regresi linear kasus deret waktu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Anda bisa membuka di blog saya mrmerdeka.wordpress.com dan seterusnya. Kemudian metode yang akan kita gunakan yaitu metode linear regression atau regresi linear. Metode regresi linear merupakan salah satu metode dari sekian banyak metode yang digunakan untuk analisis data mining. Nah, kita akan mencoba regresi linear ini karena menurut saya ini salah satu yang persamaan matematisnya sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Secara garis besar, setiap data yang berwarna biru ini, kalau kita lihat, itu diwakili oleh sebuah garis, sebuah line yang dapat kita tarik nantinya di masa depan. Jadi kita bisa tahu data itu akan berada di sekitar mana, tentunya di sekitar garis yang kita tarik, walaupun kita sendiri tahu bahwa tidak setiap data yang faktual nanti itu tepat berada pada garisnya. Artinya prediksi kita tentu saja tidaklah menghasilkan ketepatan 100%. Mungkin itu secara sederhananya. Berikutnya adalah NIME. NIME merupakan tool yang digunakan untuk keperluan data science. Ada banyak aplikasi atau tools yang serupa dengan NIME, misalkan Orange, bahasa pemrograman R, Tableau, BigML, MATLAB, bahkan Excel yang ditambahkan plugin itu bisa melakukan analisis data. Oke, ini splash screen dari NIME. Kita langsung saja ke kasus time series catatan kejahatan FBI. Yang pertama harus kita lakukan adalah koleksi data, misalkan website FBI ini ya, yang datanya sudah dipublikasi. Kita kunjungi webnya. Oke, di sini ada 2016 crime in the United States. Jadi tabel dari kadar kejahatan atau kriminal di Amerika Serikat. Kita download datanya berupa Excel. Ya, kita lihat nanti tabelnya adalah tabel 1. Kita save. Ya. Ya, ini adalah tabelnya. Setelah kita mendapatkan data, apa yang harus kita lakukan? Berikutnya adalah pisahkan data yang tidak diperlukan. Jadi kita harus memisahkan data yang tidak diperlukan, atau kita buang baris dan kolom. Kita buka filenya. Oke, di sini ada beberapa baris dan kolom yang tidak kita perlukan ya. Misalkan baris 1, 2, 3 ini tidak kita perlukan, bisa kita buang. Kemudian keterangan ini pun kita tidak perlukan, dan kita hanya akan menganalisis tahun. Kemudian kita masukkan populasi, kemudian violent crime rate, yang ini kita buang.
delete kolom. Ini juga kita buang. Oke. Jadi hanya 3 kolom yang akan kita analisis. Kemudian berikutnya adalah normalisasi data. Jadi kadang-kadang data yang kita terima itu tidak sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, ya. Kita langsung lakukan. Kita lihat saja di tabel. Nah, ini ada superscript atau huruf kecil di atas, kita buang. Ini salah satu menormalisasi. Kemudian ini juga text wrapping yang memiliki karakter enter, ya. Nah, ini kita buat menjadi satu string saja. Ya, berikutnya beberapa data juga. Nah, ini kita hapus 2001, kemudian 2015 kita hapus. Oke, saya kira ini sudah cukup. Kita lihat nanti. Kemudian kita save tabel 1 new, save. Nah, data sudah kita normalisasi. Kemudian berikutnya adalah menggunakan berikutnya adalah normalisasi tahap kedua, yaitu mengubah tipe data string menjadi number. Kita coba langsung di aplikasi toolsnya atau di name. Oke. Oke, ini adalah antarmuka atau interface dari Nime. Kita langsung dengan project baru. Kita next. Kita beri nama projectnya adalah FBI regresi. Finish. Nah, ini ya. Tab yang baru muncul. Kemudian kita ambil data di node repository. Di sini ada node Excel reader. Kita masukkan ke sini. Kita ambil data dari Excel tadi. Kemudian double klik. Oke, kita browse. Tadi filenya ada di downloads, ya. Open. Kemudian kita lihat sheetnya 16 TBL01. Kita lihat di ini, ya, 16 TBL01. Kemudian baris awal kita yang ini baris awal kita jadikan kepala kolom. Oke, kita refresh. Nah, jadi kepala kolom. Oke, saya kira cukup. Nah, kita sekarang tahu di sini bahwa tahun itu tipe datanya adalah string, populasi adalah integer, dan file length itu string. Jadi harus kita normalisasi. Karena ini angka, kita ubah tipe datanya atau kita konversi ke angka. Kita oke-kan saja dulu, ya. Kita perlu node untuk memanipulasi. Node-nya ada di kolom convert, ya, string to number. Kita tarik. Oke. Kemudian kita hubungkan. Kita lihat di sini year and violent crime
kita rubah ke double ya. Oke. Apply, oke. Kita lihat di sini ada lampu kuning. Artinya konfigurasi sementara dari node-node ini tidak bermasalah. Langkah selanjutnya kita lihat menemukan model ya. Kita memerlukan linear regression learner node. Jadi karena metodenya adalah regresi linear, kita pilih analytics, mining, kemudian linear regression learner. Kita tarik. Ya, kita ambil datanya. Kemudian karena kita saat ini tidak memerlukan populasi, bisa kita exclude-kan atau tidak diikutkan. Kita harus paham dulu bahwa kolom include ini adalah kolom variabel independent atau sumbu X. Yang target ini adalah variabel dependent atau sumbu Y-nya ya. Kita klik OK. Kemudian kita running, execute. Ya, hijau, tidak ada masalah. Kita execute lagi, hijau lagi. Kemudian kita execute. Ya, di sini ada beberapa masalah. Missing value support disabled. Kita lihat, ini kemungkinan datanya tidak bisa dibaca oleh node-nya. Kita lihat ke bawah. Ya, di sini ada 2 baris yang tidak jelas, tanda tanya. Kita perbaiki tabelnya. Ini memang ada semacam bug, jadi harus kita hapus saja. Kita coba, walaupun sudah kosong, kita save lagi. Kemudian kita konfigurasi ulang node-nya. Oke, kita reload. Ya, ini sudah bersih, tidak ada lagi data yang tidak jelas. Oke, kita oke. Kita execute. Oke, aman. Kita execute lagi. Di sini ada tanda seru, ignoring column. Kita lihat, execute. Oke. Kemudian ini kita execute. Ya, berjalan. Kita lihat outputnya, klik kanan, linear regression result. Ini hasil dari regresi linear. Kemudian plotnya. Nah, ini plotnya. Kita lihat ini garis linearnya, ini data faktualnya yang titik-titik. Kemudian di sini ada koefisien year, itu adalah negatif 11,065. Kemudian interceptnya, koefisien interceptnya adalah 22.658,3329. Artinya begini, kalau kita masukkan ke dalam persamaan, A itu 22.658,3329 dan B negatif 11,065. Nah, ini maksudnya. Jadi kita masukkan ke persamaan dasar, koefisien itu nanti ditempatkan di persamaan dasar. Oke, baiklah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.